Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syu'urillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Tangannya boleh diangkat Pak, semua Bapak Ibu. Kita baca doa bersama. Ikuti saya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan magfirahnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Cakap saya bisa dipahami Pak? Ya, alhamdulillah. Bisa ya? Apalagi tadi banyak orang Jawa Timur. Madura. Nanti di akhir ceramah, di akhir tausiah ada doa. Doanya dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 38. Nanti kita doa bareng yang bunyinya Rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Ada yang sudah hafal? Belum? Jadi nanti di akhir tausiah nanti ada doa ya, yaitu kita nanti baca bareng lagi kayak tadi, yaitu Rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Nanti kita baca bareng Pak ya. Apa fungsinya doa itu? Nah itu yang penting. Apa fungsinya doa itu? Fungsinya itu agar tidak terjadi karma. Tidak terjadi karma. Apa itu karma? Ketika bapak, kakek kita atau anak cucu kita, jadi dua ke atas, dua ke bawah. Ketika bapak, kakek atau nenek kita melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak menitis ke kita. Menitis paham ya? Ya, jadi kita tidak melakukan keburukan tapi mendapatkan petaka. Atau kita yang melakukan, kita tidak diberikan petaka oleh Allah, tetapi anak dan cucu kita yang kena. Nah, nanti kita doa itu.
Makanya asalnya manusia itu nol. Kita tuh tadinya tidak ada. Kemudian dari nol menjadi satu. Habis satu berapa, Bu? 2. Habis 2? 3. Nah, habis 3? 2 lagi. 2 lagi. Habis 2? 1 lagi. Habis 1? 0 lagi. Itulah perjalanan kita nanti. Kita itu tadinya tidak ada, 0. Kemudian diciptakan oleh Allah jadi ada 1. Kecil, gede, udah gede pengen nikah. Jadi berdua sama istri kita. Kalau ibu ya berarti sama suami. Begitu nikah, tiap malam dibolak, dibalik, hamil. Nah, bener kan? Ya itu kan dibolak-balik dulu. Dibolak, dibalik, lama-lama hamil. Begitu hamil keluar anak. Yang 2 menjadi 3. Nah itu. Anak itu sama gede pengen nikah. Kalau anak kita perempuan di bawah suaminya. Kalau anak kita laki-laki bisa kerja di tempat yang jauh. Dari 3 menjadi 2 lagi. Anak kita sudah pada pergi. Ada yang nikah di tempat yang jauh. Ada juga dapat kerjaannya jauh. Jadi 2 kita itu. Nah ini yang 2 ini lama-lama juga meninggal 1. Bisa istrinya dulu, bisa suaminya dulu. Biasanya di sini yang meninggal suami dulu apa istri dulu? Suami. Kok suami dulu? Nah itu. Jadi salah satu pasti meninggal. Entah suami, entah. Cuma umumnya itu biasanya yang meninggal dulu siapa? Suami. Kenapa kok suami duluan? Ya? Jadi kalau suami dulu wajar. Kenapa? Biasanya istrinya rewel. Itu kalau istrinya doyan ngomong, itu biasanya suami mati. Biasanya begitu biasanya. Tapi memang kalau perempuan rewel doyan ngomong tuh pantes. Kenapa? Karena kalau perempuan itu istri itu asal ke atasnya tuh ibu Hawa. Kalau suami laki-laki ke atasnya Nabi Adam. Coba ibu bilang Hawa itu mulutnya kebuka apa tertutup? Hawa. Kebuka kan Pak? Jadi wajar kalau perempuan doyan ngomong itu udah dari sononya. Ngomong aja. Coba Bapak bilang Nabi Adam. Tuh kan? Jadi kalau laki-laki tuh gak banyak ngomong. Saking gak banyak ngomong jadi tekanan batin. Tuh. Jadi cepet. Ini daerah apa namanya? Negeri apa? Negeri 9. Itu kalau di sensus banyak janda apa banyak duda? Itu ya. Itu bukan cerita. Itu masa depan kita. Bukan cerita. Kita tuh nanti seperti itu. Iya kan? Nanti kita seperti itu. Asalnya kita nggak ada. Terus diadakan jadi 1. Gede pengen nikah jadi berdua sama istri kita. Dibolak, dibalik tiap malam. Jadi hamil. Jadi 3 sama anak udah gede ninggalin kita. Jadi 2 lagi. Makanya kita nggak boleh sombong sama anak. Nggak boleh sombong sama anak. Kalau anak kita masih kecil, ya hidup itu gantian ya Pak ya. Gantian berarti gantian. Tukar. Hidup itu tukar. Dulu kita yang bawa motor, anak kita di belakang, bener?
Terus kita bilang, nak, pegangan baba, nanti jatuh. Pegangan anak itu, jalanlah kita. Suatu ketika dibalik, anak kita yang di depan, kitanya sudah tua. Apa bilang anak? Baba, pegangan, nanti jatuh. Bener? Nah itu, hidup itu tukar. Ibu-ibu juga kalau ngasih obat anak sakit, obat ya bener. Ya, itu biasanya anak susah nggak diobatin, minum obat itu susah. Anak itu susah, tapi anak itu merekam anak itu. Hati-hati kita ngomongnya. Nah, minum tuh obat, minum. Baba belinya pakai duit, nak. Minum obat, mahal itu. Nah, anak ingat itu. Suatu ketika anak gede, kita tua, kita suruh minum obat. Bapak mau nggak minum obat? Kalau udah tua susah lagi. Nah itu nanti anak gantian. Ya, Bapak pengen sehat nggak? Pengen, nak. Minum tuh obatnya, minum. Duit mahal tuh. Itu hidup tuh begitu, gantian. Bisa ya? Bahasa saya bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya. Nah itu pembukaan dulu, Pak. Jadi nanti setelah selesai tausiah, doa, yaitu doanya Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Nanti bareng sama saya ya. Apa fungsinya tadi? Menghilangkan karma. Menghilangkan karma agar kita, kalau kita punya kakek, punya bapak jahat dulu, tidak menitis ke kita. Itu fungsinya. Atau kita sendiri yang jahat, tidak menitis ke anak. Ada nggak seorang penjahat punya anak terus bilang, nak sini nak, kamu jadi penjahat karena lebih hebat dari bapak, nak? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Pasti pengen punya anak yang soleh, yang baik. Nah itu, agar tidak terkena karma, maka doa yang tadi nanti kita baca bareng. Kalau Bapak Ibu hadirin semua hafal, nanti baca tiap pada sholat. Tiap pada sholat dibaca. Insya Allah terlepas dari karma. Ya. Sekarang kita mulai ngaji. Siap ngaji? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza soha lakal islamu soha lakal istislamu. Apabila seseorang itu Islamnya benar, soha lakal istislamu, maka pasrahnya juga benar. Karena Islam itu arti aslinya pasrah. Pasrah, Malaysia apa? Pasrah. Sama, menyerahkan diri, itu pasrah. Jadi disebut orang itu Islamnya benar kalau penyerahan dirinya juga benar. Di sini ada nggak hewan yang namanya kucing? Ada. Suka naik pohon, suka naik genteng? Pernah lihat hewan kucing naik genteng? Nah itu kucing kalau ada di atas itu mau turun apanya dulu? Kayaknya saya enak berdiri ya, Ustaz. Gak apa-apa. Gini aja Bro ya. Tuh kan kelihatan semua ya. Ya gitu. Udah berdiri aja deh. Ini tenden. Sini. Ya berdiri aja Bu ya. Nah, enak kan kelihatan semua. Nah, gitu. Ya. Balik lagi ya. Jadi kucing tahu ya? Pernah lihat kucing di genteng?
Nah, itu kucing kalau di atas genteng mau turun tuh apanya dulu? Kakinya dulu. Ibu-ibu, kepalanya dulu. Kepalanya dulu. Pernah lihat kucing turun kepalanya dulu? Kaki dulu. Sepakat kaki dulu. Berarti kaki dulu, badannya ditinggal di sana. Kepalanya juga ditinggal. Jadi yang turun kakinya dulu, badannya besok atau lusa. Jadi gimana yang benar? Kucing itu kalau turun dari genteng tuh apanya dulu? Ekornya dulu. Ekornya jatuh, badannya semua di atas. Begitu. Itu siluman namanya. Kucing itu kalau ada di atas genteng mau turunnya semua, ya kakinya, ya badannya, ya kepalanya, ya ekornya, begitu. Apa di Malaysia beda gitu? Beda sama di Indonesia gitu. Kalau kucing turun itu nggak bareng gitu. Benar. Jadi kalau turun apanya dulu? Semua itu. Seseorang disebut Islam kalau semua dirinya menyerahkan diri kepada Allah. Itu baru benar. Cara berpakaiannya harus Islam. Makannya harus Islam. Pekerjaannya harus sesuai dengan Islam. Ngomongnya harus sesuai dengan Islam. Itu namanya menyerahkan diri. Jelas? Ada dua nabi itu yang berbeda sikap. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Ibrahim. Itu berbeda sikap. Nabi Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun, tentara Fir'aun, mentok di mana Pak? Pernah dengar ceritanya? Dikejar-kejar tentara Fir'aun sama bala tentaranya itu, terus mentok tuh bahasa Malaysianya apa mentok itu? Mentok tuh tersekat. Ya, tersekat. Di depannya lautan, laut merah. Jadi nggak bisa nyebrang. Jadi bingung itu Nabi Musa. Sementara di belakang Fir'aun dan tentaranya sudah siap membunuh. Sudah siap membunuh. Apa namanya tadi? Mentok. Mentok. Besar. Bentar ya Bu. Tahu mentok ya? Ya. Mentok tuh ya nggak ada jalan lain, ketemunya lautan. Sedangkan Nabi Musa tuh bawa teman-temannya banyak. Akhirnya kebingungan. Berarti Nabi Musa punya masalah. Kalau balik lagi dibunuh tentara Fir'aun. Kalau terus melanjutkan perjalanan ketemu lautan. Sedangkan tidak ada kapal. Akhirnya kebingungan. Berarti Musa punya masalah. Akhirnya Musa bercerita kepada Allah. Ya Allah, Nabimu dalam kesulitan. Dan semua yang mengikutku dalam kesulitan. Bagaimana ya Allah? Nah itu. Jadi mengadu kepada Allah. Bercerita masalahnya kepada Allah. Terus Allah wahyukan. Apa kata wahyunya? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, fa'awhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahr. Musa, kau punya tongkat. Pukulkan tongkat itu di lautan. Oh begitu ya? Iya. Akhirnya dipukul tuh.
Begitu dipukul lautan, maka lautan terbelah menjadi 12. Jadi berapa? 12. Itu 12 tuh kayak jalan tol. Luas, lurus. Pasukan Musa masuk, Pak. Berebut. Tidak seperti dulu peristiwa Mina. Masih ingat Pak peristiwa Mina, Pak? Pernah dengar peristiwa Mina? Kalau peristiwa Mina satu lubang, satu jalan, akhirnya terjadi korban. Kalau ini 12, enak leluasa, naik. Akhirnya tentara Fir'aun juga ikutan. Enak gak tentara Fir'aun tuh? Enak gak? Begitu tentaranya Musa nyampe di atas, di daratan, disuruh dipukul lagi. Maka merapat lagi ke lautan. Satu, cerita Nabi Musa. Yang kedua, cerita Nabi Ibrahim. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa dua cerita ini berbeda. Bapak, Ibu perhatikan. Ketika Nabi Ibrahim dihadapkan oleh masalah, yaitu mau dibakar. Dibakar sama siapa? Raja Namrud. Itu kayunya itu sebanyak 40 meter. 40 meter panjang, lebar 40 meter, tinggi juga 40 meter. Nah, terus dibikin ayun-ayun. Ayun-ayun tahu, Pak? Jadi maksudnya itu dipanggang gitu. Jadi Ibrahim dilempar tuh dipanggang nantinya. Rencananya begitu. Tapi Musa masih diem, diikat gitu. Masih diikat. Nah, apakah Nabi Musa bercerita kepada Allah? Itu bedanya. Apa Nabi Ibrahim, bukan Musa, apa Nabi Ibrahim bercerita kepada Allah dengan masalah yang lagi dihadapi? Nah, di situ Pak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Wa qalbuhu sakinun. Nabi Ibrahim tetap hatinya tenang. Itulah bedanya Ibrahim. Ketika seseorang hatinya tenang seperti Ibrahim, maka di sini dijelaskan ja'ahu anwa'un minal makhluqati, maka datang berbagai macam makhluk, wa a'radu anfusahum alaihim fi mu'awanatihi. Jadi datang berbagai macam makhluk menawarkan diri. Menawarkan diri, paham? Ibrahim, kamu tahu nggak? Itu sebentar lagi mau dibakar. Bisa nih, aku bantu gitu. Kata Ibrahim, la uridu ma'unatakum. Aku tidak butuh bantuan kalian. Gitu. Datang lagi makhluk. Apa jawaban Ibrahim? La uridu ma'unatakum. Aku tidak butuh bantuan kalian. Akhirnya malaikat Jibril juga mendengar bahwa Ibrahim mau dibakar. Datanglah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ibrahim, kenapa kamu tidak menerima bantuan makhluk lain? Biar aku yang bantu. Gitu. Maunya apa? Namrud diikat, apa dicabut nyawanya? Nanti saya panggil malaikat Israel. Apa kata Ibrahim? La uridu ma'unatakum. Aku tidak butuh bantuanmu. Kalau kau tidak butuh bantuanku, lalu butuh bantuan siapa? Apa kau pernah bercerita kepada Allah? Tidak. Aku tidak bercerita kepada Allah. Apa jawab Ibrahim? Ilmahu bihali yughnini an su'ali. Itu jawabannya Nabi Ibrahim. Aku tidak cerita kepada Allah, tapi Allah tahu kondisi saya. Bahwa saya itu lagi diapain, Allah tahu. Karena Allah itu sami'un alimun. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar. Jadi walaupun saya tidak cerita, saya yakin Allah tahu.
Itu. Akhirnya malaikat Jibril pergi, Pak. Nggak laku saya. Pergi. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah langsung berkata kepada api, qila linnar. Allah berkata kepada api, apa katanya? Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah dan selamatlah Ibrahim. Coba Bapak Ibu pahami apa yang Allah katakan kepada Nabi Musa dan apa yang Allah katakan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, kau punya tongkat, pukul tongkat itu ke lautan, maka lautan akan terbelah menjadi jalan yang luas. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Apa masalahnya Musa? Apa masalahnya Nabi Musa? Lautan. Apa masalahnya Nabi Ibrahim? Api. Apa yang dilakukan oleh Allah? Ketika Allah menyuruh Nabi Musa, Musa, kau punya tongkat, pukul tongkat itu. Tapi apa yang dilakukan Allah kepada Nabi Ibrahim? Langsung ke api, tidak nyuruh Ibrahim. Api, dingin, selamatkan Ibrahim. Allah tidak bilang begini, Ibrahim, kau punya mulut, tiup, tiup, tahu tiup? Tiup kan apa? Tiup. Terus, iya, tiup. Kok hanya monyong aja, monyong mulutnya monyong. Nanti aku yang matiin api. Tidak, Allah tidak begitu. Justru Allah langsung ke masalahnya. Api dingin. Tuh. Paham Pak perbedaannya? Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Musa yang bercerita tentang masalahnya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang tidak bercerita dengan masalahnya. Nah, kembali kepada kita. Kita kalau punya masalah cerita nggak ke Allah? Kalau kita punya masalah cerita nggak ke Allah? Berarti gayanya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa punya tongkat, kalau kita punya apa? Punya tongkat. Nah, nyambung? Paham apa yang saya ceritakan? Kalau Nabi Musa punya tongkat, kalau kita punya apa? Nah itu. Jadi bagusan mana Nabi Musa sama Nabi Ibrahim? Yang keras. Bagusan mana Nabi Musa sama Nabi Ibrahim? Nabi berani jelekin Nabi Musa, berani? Berani nggak jelekin Nabi Musa? Nabi Musa itu masuk ulul azmi, masuk kelompok Nabi yang sabar. Kalau kita masuk yang sabar nggak? Jadi beneran mana Musa sama Ibrahim? Bingung juga, pening. Nabi itu contoh, tidak boleh disalahin. Contoh, Allah bikin contoh. Nih gayanya Musa, nih gayanya Ibrahim. Mana yang cocok dengan kita? Mana yang terbaik dengan kita? Nih kalau gayanya Musa begini, nih kalau gayanya Ibrahim begini. Ternyata Islam mengajarkan adalah gaya Nabi Ibrahim. Ketika kita punya masalah, nggak usah cerita, karena Allah mendengar, karena Allah tahu. Pernah nggak ibu cerita tentang anak? Ya Allah, anakku nakal-nakal ya Allah. Pernah cerita? Nah, ya Allah, suamiku juga nakal. Pernah cerita begitu? Itu nggak boleh. Allah tahu. Bapak juga pernah cerita, ya Allah, rezekiku seret, rezeki kok begini, nggak kayak orang-orang. Pernah cerita begitu? Jadi boleh nggak cerita ke Allah? Boleh nggak cerita ke Allah? Boleh? Tak boleh. Tak boleh.
Allah itu tahu, Pak, apa yang kita jalani, tahu. Karena yang bikin rencana siapa? Allah. Itu yang disebut qada. Itulah Islam. Kita belajar menyerahkan diri kita kepada Allah semuanya. Jangan ikuti Nabi Musa. Itu contoh. Ini loh gayanya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa punya tongkat. Kalau kita punya tongkat, main pukul jadi jalan. Nanti lama-lama dompet kosong dipukul jadi berisi. Mau begitu? Mau. Tapi nyari tongkatnya gimana? Adanya tongkat mak lampir. Tahu mak lampir di sini ada mak lampir. Ada juga. Ada. Itu. Paham apa yang saya omongkan? Paham? Itu. Jadi Islam yang benar itu jangan cerita ketika kita punya masalah. Kenapa? Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah menguji kita, Allah sudah menghitung. Kalian mampu, aku uji kalian mampu. Jangan pura-pura tidak mampu. Lihat Ibrahim itu contoh. Ternyata yang menangani masalah siapa? Allah sendiri. Jadi kalau kita punya masalah, pinteran mana kita dengan Allah? Pinter bahasa sini. Cerdikan mana Allah dengan kita? Cerdikan Allah, serahkan ke Allah. Cara menyerahkannya gimana? Tidak usah cerita. Belajar tegar, ya. Seorang mukmin ketika lagi senang disimpan di muka. Bisrul mukmini fi wajhihi wa huznuhu fi qalbihi. Jadi seorang mukmin itu disebut benar orang mukmin kalau lagi senang kelihatan mukanya. Jadi kalau lagi senang, kalau lagi banyak duit kelihatan mukanya. Kalau lagi ada masalah, nggak punya duit, disimpan di hati, kelihatan nggak? Enggak, itu mukmin. Kita mah dibalik. Kalau lagi nggak punya duit, disimpan di muka. Jadi kalau kita nggak punya duit, tahu gitu orang-orang tuh. Itu bukan mukmin. Jadi kalau kita punya masalah, simpan di hati. Jadi tidak kelihatan kita lagi punya karena yakin yang akan bisa menolong kita adalah Allah. Jadi gak usah cerita ke orang, gak usah cerita ke Allah. Allah juga sudah tahu. Terus apa tugas kita, Ustaz? Doa. Ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah. Udah titik sampai situ. Kalian berdoalah, jangan dilanjut. Kadang-kadang kita doa pengen dikabulkan. Ada di sini kalau doa pengen dikabulkan. Ada, mana orangnya? Mana orangnya? Kalau doa saja. Sebab Allah yang tahu yang terbaik yang mana. Gitu. Di sini ada nggak kalau lagi sakit pengen sembuh? Ada. Mana orangnya? Kalau lagi sakit nggak usah minta sembuh. Itu kan nggak cocok ya. Gak usah minta sembuh. Nah terus gimana Ustadz? Lakukan dua hal. Yang pertama, bagusin ibadahnya. Yang kedua, maksimalkan usahanya. Berarti berobat. Udah sampai situ selesai. Tugas kita bagusin ibadahnya, terus berobat. Gak usah minta sembuh. Matanya begitu melihat saya kayak nggak percaya. Percaya enggak? Nggak usah. Masa orang berobat nggak boleh pengen sembuh? Nggak boleh. Itu namanya orang bodoh. Beneran, orang bodoh itu menginginkan satu waktu dua kondisi. Satu waktu dua kondisi. Berada di waktu maghrib, pengen waktu subuh. Terjadi nggak? Berada di waktu maghrib, kita berada di waktu maghrib, pengen datang waktu, berarti satu waktu dua nggak mungkin.
Kalau kita berada di waktu maghrib, nikmati waktu maghrib. Tunggu nanti juga subuh datang sendiri. Kalau kita lagi sakit, tungguin. Yang penting berdoa, yang penting berobat. Nanti juga sembuh datang. Ya gak percaya, matanya ngeliatnya masih kayak gitu. Kenapa Bapak? Bu, percaya nggak? Itu ajaran Syekh Abdul Qadir begitu. Jadi hidupnya tenang. Kenapa seseorang disakitkan oleh Allah? Kenapa kita jadi sakit? Itu menghapus dosa-dosa. Kita punya dosa nggak? Punya apa banyak? Ketika diberi sakit oleh Allah, lagi dihapus. Lagi dihapus Pak. Makanya orang kalau sakitnya lama, terus meninggal, lihat mukanya. Mukanya bersih. Itu tandanya dia ahli surga. Dosa-dosanya sudah dihapus. Jadi makanya kalau sakit mendingan langsung mati. Daripada sembuh berbuat dosa lagi. Siap? Siap nggak? Iya. Orang itu kalau sakit lama, lihat tetangga, lihat saudara, sakit berobat udah kemana-mana, muter-muter, sampai hartanya habis. Tapi dia ridho, sabar gitu. Bahwa ini itu penyakit, pemberian dari Allah. Ridho. Itu kalau meninggal mukanya itu bening Pak, bersih. Kenapa? Masuk surga. Ya, makanya sabar itu sebentar apa lama? Sabar itu sebentar apa lama? Sebentar. Sabar itu sebentar, seumurnya kita. Itu sabar itu sebentar, seumurnya kita. Ngerti maksudnya Pak? Di sini sakitnya berat, gagal ginjal, ada lagi kanker, ada lagi tumor. Begitu meninggal, nyampe sana sehat Pak. Sehat. Di sini dipotong kakinya, diamputase. Amputasi. Dipotong karena gula. Tahu gula Pak? Nah, diabetes, kencing manis. Dipotong kakinya, hilang satu, masuk kubur komplit. Utuh lagi, 2 lagi kakinya. Makanya enakan di sana. Ada gak yang balik lagi? Nah itu karena enak. Tuh kan gak percaya lagi. Coba lihat ayat Allahnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Akhirat lebih baik daripada dunia. Siapa yang ngomong? Allah. Allah yang tahu. Allah yang bikin akhirat. Terus Allah ngasih tahu. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Percaya siapa? Ya udah, mau sekarang. Di sana itu muda kembali Pak. Kita tuh muda lagi. Sekarang nih Bapak giginya nggak ada. Ya, nyampe sana komplit. Antara umur 18 tahun sampai 30 tahun. Enak kan? Iya. Sampai sana cakep, cantik. Makanya kalau ada orang mau meninggal, itu malaikat rahmat sibuk. Malaikat yang dikubur ada namanya malaikat rahmat. Itu sibuk ngasih tahu saudara-saudaranya. Kata malaikat rahmat, itu si Ahmad mau pulang. Sambut. Jadi saudaranya tuh berderet keluarganya Pak. Begitu Pak Ahmad masuk kubur, pangling lihat saudara-saudaranya, lihat bapaknya muda, lihat ibunya, akhirnya dikenalkan sama malaikat rahmat. Mat, sini Mat, ini bapakmu. Loh, kok bapak ganteng? Padahal dulu waktu di rumah, waktu di dunia kok jelek gitu. Kok sekarang cakep gitu. Pangling, tau pangling? Pangling tuh bahasa sini apa? Pangling tuh tambah bagus gitu, apa namanya? Terkejut. Ya.
Jadi dikenalin sama malaikat rahmat, ini bapakmu yang sebelah sini. Nah itu yang sebelah situ ibumu. Nah paling ujung juga ibumu, tapi bapakmu nggak pernah cerita. Ngerti nggak? Ngerti? Iya. Di sana nggak ada yang bohong. Kalau di sini bisa. Karena dunia itu tempatnya orang baik, tempatnya orang buruk. Itu dunia ngumpul. Tapi kalau sudah masuk kubur, dipisah. Orang yang baik sebelah sini, orang yang tidak baik, yang jahat sebelah sini. Dipisah. Jadi sampai sana bapaknya nggak bakal bohong. Kok bapak kayak gitu melihat saya, Pak? Kenapa, Pak? Emang berapa, Pak? Jadi nanti dikenalin, ini ibumu, Pak, sebelah sono, ibumu juga. Cuman nggak pernah, bapakmu nggak pernah cerita. Oh, gitu. Jadi mau di mana? Di sini apa di sana? Di sini dulu. Betah di sini ya, Bu ya. Ya, Bu. Betah, Bu, di sini, Bu. Betah. Nah, itu. Balik lagi ke pokok masalahnya. Jadi orang Islam disebut benar Islamnya, cara penyerahan dirinya kepada Allah juga dikasih contoh oleh Allah 2 nabi. Yang pertama Nabi Musa doyan cerita. Gitu. Ada apa-apa ngomong, ada apa-apa ngomong. Kalau Nabi Ibrahim gak diem. Bagaimana cara Allah menolong Nabi Musa? Berbeda cara Allah menolong Nabi. Itu yang harus kita contoh. Jadi yang paling bagus adalah kita tidak usah cerita, cukup berdoa. Pak Ibu ya. Jadi cukup Ustaz doanya apa? Pengen rezeki lancar doanya apa? Enggak usah pengen rezeki lancar. Enggak usah. Rezeki lancar sendiri kalau kita tidak berbuat maksiat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu menjadikan kita itu bagus rezekinya, bagus kesehatannya. Kenapa akhirnya rezekinya tidak bagus, kesehatannya tidak bagus? Hatta yughayyiru, sehingga mereka merubah tatanan Allah. Allah cuma kita tuh maunya taat gitu. Kalau kita taat, Allah tuh bakal ngasih rezeki yang bagus, ngasih kesehatan yang. Tapi kalau kalian maksiat, hatta yughayyiru, maka dirubah jadinya. Rezeki jadi seret, jadi sakit-sakitan, tak gitu. Bu, ada orang yang sakit-sakitan. Tapi Bapak Ibu nggak boleh, nah ini model gini nih, banyak maksiat ini, nggak boleh juga. Ya, jadi kalau ada orang sakit tuh ada 2 kemungkinannya. Satu, menghapus dosa. Yang kedua, mau diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau ada orang baik sakit, berarti mau diangkat derajatnya oleh. Kalau ada orang jahat sakit, lagi dihapus dosanya. Nggak boleh nuduh orang. Oh, model kayak gitu yang pengajian semalam ini. Dia jangan. Ya, nyambung Bapak Ibu. Nah, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Sudah isya kan ya? Sudah isya kan? Bapak juga udah capek kan? Ibu udah capek? Belum. Nanti kesini lagi ya Bapak Ibu ya, doain mudah-mudahan kita bisa kesini lagi, bisa ketemu lagi. Ya. Ingat doanya yang tadi. Nah, saya bilang nanti di akhir kita akan bacakan doa agar kita tidak terkena karma. Ya, karena barang siapa, kata Nabi, orang yang menceritakan keburukan orang lain, sebelum keburukan itu menimpa pada dirinya, Allah tidak akan mematikan. Itu Pak. Jadi Allah tidak akan mematikan orang kalau orang itu pernah bercerita buruk dan perbuatan buruk tidak dilakukannya. Itu makanya hati-hati. Nah, ketika kita selamat, kita bercerita buruk tentang orang, tentang tetangga, tentang saudara, tapi kita selamat, tidak kena getahnya.
nanti anak kita selamat, nanti cucu kita, sampai situ, sampai cucu pasti dibalas oleh Allah karena perbuatan kita. Kita sayang gak sama anak? Sayang gak sama cucu? Jadilah orang baik. Kalau kita tidak jadi orang baik, maka keburukan kita ketika tidak ditimpakan kepada kita akan ditimpakan oleh Allah kepada anak kita atau kepada cucu kita. Itu. Nah, makanya penangkalnya doa ini, barangkali dulu bapak kita, kakek kita melakukan kesalahan belum dibalas oleh Allah, akhirnya kita yang kena. Mau? Itu namanya tidak makan nangka kena getahnya. Mendingan makan nangka kena getahnya daripada tidak makan nangka kena. Ya, makanya bapak ibu suka menyaksikan, loh itu bapaknya baik, soleh, ibunya juga soleha, kenapa anaknya kok begitu ya? Berarti kakeknya dulu pernah berbuat jahat, tidak ditimpakan oleh kakeknya, tapi yang nerima cucunya. Nyambung tidak? Paham? Nah, maka doa ini nanti bapak boleh hafalin, ya. Kalau nggak hafal-hafal ditulis. Nggak apa-apa sambil nulis dibaca gitu ya, sambil dibaca berdoa boleh. Ya, di stop sama kita yang masih hidup. Stop. Jangan sampai terjadi kepada anak cucu. Barangkali kita kemarin-kemarin pernah nyeritain orang, pernah nggak Bu cerita buruk tetangga? Jujur. Nah itu ya, stop hari ini ya. Makanya doanya tadi ya, insya Allah Ali Imran ayat 38 ya. Yuk saya doakan, kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bersama Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat diselesaikan pada penyampaian beliau kita Ustaz Kiai Budiono. Mudah-mudahan dapat kebaikan daripadanya. Alhamdulillah tuan-tuan, sebenarnya pemikiran ataupun poin-poin yang dibicarakan oleh beliau guru kita Ustaz Sugiono tadi diambil daripada kitab Fathul Rabbani, satu kitab yang merupakan siri pidato Syekh Abdul Qadir Jalani. Kitab itu jarang-jarang dibaca sebelah kita, di tepi sebelah sana menjadi rujukan mereka. Kitab yang dihasilkan ataupun ucapan-ucapan yang dipidatokan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Biasanya Qadir Jalani kita ambil cerita dia jalan air. Ini ilmu-ilmunya jarang diterokai. Alhamdulillah, satu kitab yang cukup bagus dan Ustaz Sugi dengan penguasaan bahasanya dia mampu untuk
menerjemahkan perkara tersebut. Kita dapat bersama. Kitab itu lah pidato itu lah. Kitab itu pidato dia yang diucapkan di Maroko pada masa itu. Bumi Palestin sedang dijajah oleh orang-orang Salibi, orang-orang Kristian. Seperti mana keadaan sekarang ini. Maka Syekh Al-Qadir Jailani telah meletakkan satu perkara ataupun pemikiran-pemikiran yang merupakan harapan kepada umat Islam berkenaan dengan menerima qada qadar, menerima tentang penyerahan kepada Allah, menerima supaya tidak mengeluh dengan apa yang berlaku. Jadi suasana itu memang sama seperti mana apa yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan kalau ada masa belilah kitab tu. Jadi kitab tu ada terjemah dia, Tapi nak baca tu kena berguru lah sikit insya-Allah. Jadi jazakumullah ucapkan kepada Ustaz, kalau ada apa-apa dengan banyak orang tak faham, bagi peluang lah untuk orang yang tak faham tu tanya orang apa. ada soalan lagi. Tak payah. Nak hujan. Tapi nanti tuan-tuan kalau nak bertemu dalam soalannya mungkin banyak juga yang tak faham tentang karma lah, hukum karma atau yang kes tu apa, dosa orang tua, anak-anak itu mewarisi atau datuk nenek kita punya suka kita. ya, insya-Allah Dia nak pada tanya pasal karma tu. Hukum karma. Karma tu apa tu? Hukum karma. Hukum karma. Yang karma ni selalu sini orang tak selalu tak pakai kan. Tapi dalam wayang-wayang Hindu, India, hukum karma tu ada kan. Ya, Adakah karma tu ada pula dalam hukum itu? Hukum karma itu yang dikenal asli Islamnya balasan. Balasan. Setiap perbuatan orang pasti ada balasannya. Dan ingat kata Nabi, balasan itu akan terjadi pada dirinya. Ketika tidak terjadi pada dirinya, akan terjadi pada anak dan cucunya. Istilah ini dikenal dengan karma. Islam menyebutnya balasan. Tapi kalau kita ngomong balasan biasa. Tapi ketika ngomong karma, gitu. Jadi ada konsentrasi. Punten ya Abah ya. Dan selalu karma ni di Hindu ya selalu kan. Iya, kalau istilah karma Hindu, istilah Islam tuh balasan. Kenapa tadi saya ngomong karma dengan kalimat karma orang paham. Jadi satu lagi Ustaz, macam saya buat kesalahan yang banyak, apakah anak cucu saya akan dapat ataupun dosa-dosa datuk nenek moyang. Ya itu tadi, makanya tangkalannya adalah doa tadi. Ya, itu namanya balasan. Yang tadi saya bilang nggak makan nangka kena getah. Dan itu kata Rasulullah. Ya, jazakallah khair. insya-Allah tuan-tuan, terima kasih. Besok ada lagi satu hari jam 8 pagi hingga 5 petang. Kita boleh bersama lagi dengan sekian insya-Allah. Kalau minta maaf banyak sebenarnya ada bahasa besok besok 8 pagi hingga 5 petang di Masjid Gunung Khaldun di Rendahai. Jadi besok apa yang ada tu rezeki yang ada kita bagi-bagilah. Ya. Dan malam esok di Masjid Bandar Baru Senawak, masjid kita lepas maghrib. Kita datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Sama tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.